ulas sedikit. Yang di Bareskrim kemarin mungkin bisa dijelasin, karena kan kita sampai tahunya kan di Bareskrim Abang mungkin diarahkan ke Polda Metro Jaya sama pihak Bareskrim. Mungkin seperti apa Bang dari Bareskrim ke Polda Metro Jaya kemarin? Oke. Ya, makasih teman-teman. Ini udah mulai? Udah, Pak. Udah ya? Udah. Oke, jadi gini, kemarin setelah dari Bareskrim kita memasukkan pengaduan Dumas, itu sudah diterima. Dumasnya itu didiskusikan dulu, kemudian disampaikan kepada kami bila mau berbentuk LP gitu ya, maka mungkin lebih ideal di Polda. Jadi gini, saya cuma mau menyampaikan setelah dari sana, dari Polda juga tidak ada penolakan LP, tidak ada. Jadi gini, Kepolisian Negara Republik Indonesia ini kan ada tingkatan, ada Bareskrim, kemudian Polda, kemudian ada Polres, dan ada Polsek. Jadi intinya gini, bahwa kalau ada segelintiran bahasa, laporan ditolak, itu nggak boleh, itu mendiskreditkan teman-teman di kepolisian. Polisi tidak boleh menolak laporan atau pengaduan masyarakat, itu tidak boleh. Semua harus ditanggapi, semua harus diterima, semua harus due process of law. Jadi saya di sini menyampaikan bahwa sudah dilaporkan dan sisa menunggu proses lebih lanjut. Ini kan masih jauh sekali. Diterima, ditolak itu kan bukan persoalan sebenarnya. Oh, ini saya ditolak, itu enggak ada seperti itu. Kepolisian negara kita ini tidak boleh menolak laporan ya. Tidak boleh menolak pengaduan, tidak boleh menolak laporan. Itu jelas. Nah, aturan mana yang mengatakan bahwa boleh ditolak? Enggak ada. Semua pengaduan masyarakat jelas. Kapolri yang menjabat baik yang dari dulu sampai sekarang itu tetap diproses, cuman butuh waktu. Artinya butuh waktu untuk terproses. Ya, ada satu yang saya mau tanggapi sebenarnya di sini. Ada podcast yang saya dengar kemarin itu sudah menyampaikan yang bahasa yang cukup menggelikan buat saya, menggelitik saya selaku advokat ya atau pengacara. Di situ dibahasakan bahwa pengacara tanda kutip bahasanya sedikit tidak bagus, apalagi membawa-bawa Otto ya, rekan sejawat kita atau ketua umum salah satu Peradi Otto ya, itu kan Bang Otto ini kan senior yang juga apa ya, prestasinya banyak tuh, membantu orang itu luar biasa itu Pak Otto itu, dan prestasinya bagus untuk Republik ini. Ini loh, beliau ini adalah ilmuwan, berlakulah seperti ilmuwan dalam berbahasa. Artinya dengan menukar nama saudara Otto Hasibuan itu ditambah huruf ini yang saya rasa tidak pantas untuk disampaikan, itu tidak perlulah sebenarnya. Artinya gini loh, jangan melebar kemana-mana, konsen pada apa yang dinamakan ujaran kebenciannya. Karena ini saya lihat memang sudah masuk ke ranah private Roy CS ya. Ada rasa kebencian yang mendalam di sini saya perhatikan, dan sudah ngomong kemana-mana ya. Inilah yang kami pengen Kepolisian Republik Indonesia melihat ini menjadi pembelajaran untuk kita semua, bahwa demokrasi hukum itu jangan sampai terkebiri dengan demokrasi yang kebablasan. Artinya gitu, demokrasi kebablasan itu yang bagaimana? Bahwa semua orang bisa berbicara di bawah. Nah, kami juga menuntut sebagai APH di sini, aparat penegak hukum, bahwa equal, harus equal. Artinya equalnya gimana? Hukum harus juga bertindak di sini. Untuk apa? Bola liar, pernyataan liar, saya sebutlah pernyataan liar yang tidak sesuai sebagaimana mestinya yang
bangsa kita ini kan bangsa yang penuh dengan etika sebenarnya. Nah, apalagi salah satu, saya sebutlah saudara Bang Roy ya. Bang Roy ini kan orang Jogja yang terkenal dengan halus dan tutur kata yang bagus. Juga jangan ternodai dengan kawan-kawannya yang juga sebenarnya alumni-alumni UGM, harus menjaga marwah itu, bahwa ngomong juga di media sampai menukar nama pengacara semua bodoh ini loh. Dalam proses hukum nanti yang membela saudara-saudara ini adalah pengacara loh. Kalau pengacara tidak membela Anda apa mungkin Pak Roy Suryo dan kawan-kawan nanti ketika ini menjadi suatu proses hukum, apakah mungkin akan bertindak atas nama sendiri? Ya kita lihat aja, mungkin ilmuwan dapat membela dirinya, itu sah-sah saja. Tanpa pengacara pun bisa. Ya monggo silakan. Tapi gini, tidak semua pengacara yang Anda sebut itu adalah bisa didiskreditkan juga, bahwa pengacara semua dalam tanda kutip bahasa tidak pantas yang Anda ucapkan gitu loh. Bahwa pengacara ini begini, begitu, begini. Saya tidak mau menyebutkan karena itu etik. Menurut saya tidak pantas menyebut itu. Tapi tidak semua loh. Ya. Pengacara adalah orang-orang yang cerdas. Kecerdasannya lah yang dipakai untuk membela kliennya. Ya mudah-mudahan Pak Roy Suryo juga nanti bisa membela diri. Nah, ini mari kita tunggu proses sama-sama. Tidak perlu dibesar. Ditolak, diterima, tidak ada. Di Republik ini tidak bisa menolak laporan dan dumas. Tidak ada cerita itu tolak menolak itu. Jadi jangan menimbulkan meme-meme yang tidak jelas. Nah, kalau saya sih cukup ya, sampai sini saya cuma menanggapi bahwa seorang senior sekelas Oto Hasibuan itu tidak pantas untuk disampaikan bahwa namanya harus ditukar, ditambah huruf K dan itu kurang pantas lah untuk seorang ilmuwan ya. Terhormat loh, ilmuwan terhormat. Beliau-beliau ini yang di podcast kemarin itu ya, itu ilmuwan yang lulusan yang saya anggap dari kampus terbaik UGM loh ya. Tentunya ada bahasa-bahasa yang lebih santun lah. Artinya tidak sampai seperti itu, dan itu terjadi pembodohan di masyarakat nanti. Jadi gini loh, jadi masyarakat yang kemudian nanti mau melaporkan, mendumas, nggak perlu lagi datang ke polisi. Kenapa? Bisa ditolak kok ini bukan pembelajaran yang baik. Jadi sampai saat ini cukuplah kepolisian negara kita ini. Tidak semua kepolisian itu seperti itu. Ya dikatakan buruk, ada polisi yang begitu. Itu tidak semua loh. Jadi gini, marilah kita membangun bangsa kita dengan mengkritik agar bisa menjadi lebih baik kepolisian kita. Jangan didiskreditkan, nanti masyarakatnya takut untuk melapor gitu loh. Ya kan, padahal kita juga ini kalau mau buka laporan ya kita sudah begitu, silakan Pak Lecumanan sampaikan itu laporan, bahwa kalau memang kangen dengan laporan itu sudah kita lakukan laporan yang diminta itu. Silakan Pak Lecu. Ya, teman-teman. Terima kasih ya bahwa hari ini telah datang ya. Kami dari tim advokat public defender ya, yang dibentuk oleh organisasi advokat Pradi Bersatu, hari ini resmi telah melaporkan ya yang berprofesi sebagai ahli ya, katanya yang berprofesi sebagai ahli dan atau ilmuwan ya kan, dengan inisial RS, oke, dan kawan-kawan. Ya, kami telah resmi melaporkan hari ini di Polres Metro Jakarta Selatan sesuai dengan tempat kejadian yang diduga, bahwa terjadi publikasi data-data pribadi yang antara lain deskripsi dan ijazah. Jadi karena yang kami laporkan ini adalah ahli, maka kami juga akan menyusut ahli untuk menilai keahlian dari terduga terlapor tersebut. Jadi teman-teman, saya minta kawal proses hukum ini hingga ke ujung. Artinya menurut kami ini udah terlalu gaduh ya, sudah kesana kemari atas bawah, artinya udah tidak pantas lagi lah ya kan. Jadi kami gunakan proses hukum untuk mencari kebenaran material terhadap peristiwa yang terjadi. Jadi kita tidak sembarangan. Jadi karena kami merupakan organisasi advokat, maka kami menggunakan cara-cara yang profesional, yaitu menempuh proses hukum. Sehingga untuk terduga terlapor, kami minta untuk, artinya ya kita ikutilah hukum
secara bersama-sama. Tadinya saya mau melaporkan di Polsek, tapi karena sudahlah ya kan arahan dari Polda Metro untuk sesuai dengan lokus tempat kejadian, maka kita laporkan di Polres Metro Jakarta Selatan dan sudah diterima ya. Ini ya faktanya sudah diterima. Dasar laporan dan apa aja sih mungkin Bang yang mungkin di barang bukti. Pasalnya nanti tanyakan sama. Pasalnya yang saya terangkan ya, sementara ya penghasutan. Oke. Kemudian menggunakan media online, media massa, ya, media TV, ya, artinya dihasut orang-orang bahwa ijazah ini adalah memang palsu 100%. Bang, kalau nggak salah kan di salah satu studi ya kan, dia mengatakan dugaan dari foto dan tanda tangan yang bisa dikatakan ada dugaan itu dipalsukan. Iya. Dasar itu kan abang Bukan dugaan gini loh. Nggak ada lagi kata dugaan. Sekali lagi, kemarin sudah saya sampaikan sama sudah. teman-teman, tidak mungkin laporan polisi ini ada, ya. Kalau itu dugaan, enggak kok, gamblang diucapkan palsu, gitu loh. Sampai dia bilang harus ngecek ke Solo. Nah, perlu saya sampaikan lagi satu, bahwa advokat public defender telah membagi persoalan ini, yang walaupun nanti endingnya akan ditarik, akan dikumpulkan menjadi satu, tetapi itu due process of law, ya, artinya itu proses hukum. Nah, kebetulan kami tadi sudah berkoordinasi dari tadi malam sama ketua advokat public defender Jawa Tengah, yang juga ketua DPD Pradi Bersatu di Jawa Tengah. Nah, itu untuk segera membuka di TKP-nya. Jadi ada TKP yang membuat kami melihat ada beberapa bukti tayangan yang memang terjadi kegaduhan di situ ya, di Solo ya. Sehingga kita beranggapan nanti nggak apa-apa, itu akan menjadi, jadi gini, itu akan menjadi pasal yang akan dikumpulkan satu-satu. Saya rasa ini prosesnya sangat panjang ini. Kenapa? Itu akan dikumpulkan menjadi pasal-pasal yang terpisah-pisah, yang kemudian yang pada akhirnya Dumas yang ada di Mabes Polri itu yang terproses. Kenapa? Karena sudah mengumpulkan pasal-pasal itu sendiri, kemudian diproses. Ini betul-betul dari bawah. Tidak ada orientasi. Biasanya kalau orang yang terkenal, orang hebat, yang diproses itu kan langsung saja Mabes Polri terapkan, tang itu terjadi, itu yang biasanya terjadi. Tetapi ini kami pengen, disinilah citra kepolisian akan dipertaruhkan untuk diproses ini betul-betul seperti apa. Dan saya yakin teman-teman kepolisian baik di tingkat paling bawah sampai tingkat atas akan bekerja lebih profesional, dan juga tidak mungkin asal bekerja di sini. Kalau memang dianggap bahwa bukti-bukti itu lemah dan tidak bisa dinaikkan, saya rasa ya itu upaya-upaya hukum. Silakan. Ya mudah-mudahan bisa membela diri tanpa pengacara, karena pengacara dalam tanda kutip katanya bodoh, goblok, gitu ya kan. Jadi jangan sampai pengacara yang dituduhkan di podcast itu pengacara semua kan disamakan begitu. Mudah-mudahan bisa bela diri sendiri saja, nggak usah pakai pengacara, ya kan gitu. Gimana? Lanjut apa sih Bang mungkin yang dalam arti ini kenapa melakukan ada yang Abang berikan barang? Ya. Bukti-bukti ini jangan sampai merusak barang bukti. Kita tidak bisa ungkapkan itu barang bukti, karena menurut kami ini yang masuk, dan itu kita sudah bilang. Tapi itu diproses lagi. Jadi itu butuh proses yang sangat mendetail. Jadi gini, ilmuwan, mungkin beliau-beliau ilmuwan mereka memahami sekali bahwa bagaimana proses keilmuan mereka digunakan. Tetapi beda antara keilmuan, teknologi dengan persoalan hukum. Peristiwa berbeda dengan sesuatu yang diuji dengan ilmiah. Kalau ditantangin, kalau kita uji secara betul, itu secara ilmiah sesuatu yang harus diuji. Tetapi hukum tidak seperti itu. Dia rangkaian peristiwa. Dan ingat, bukan objeknya sekarang ini tidak melenceng pada bukti otentik ijazah, palsu atau tidak palsu, ditolak atau diterima. Bukan itu. Objeknya, peristiwanya terjadi nggak? Nah ini yang kami betul-betul harus
rinci sekali, detail. Dan ingat, delik yang kita sampaikan adalah semuanya adalah delik murni. Nah, untuk delik aduannya, monggo silakan, kan Pak Jokowi sudah menunjuk pengacara juga kan. Nah, saya rasa Otto Hasibuan bukan pengacaranya kok. Bang Otto bukan pengacaranya. Bang Otto itu kan menjabat sekarang. Nah, nanti berspekulasi lagi, Otto Hasibuan menjabat menteri kemudian jadi pengacara. Enggak kok. Pak Otto enggak menjadi pengacara Pak Jokowi. Jadi, saya rasa tambahkan lagi Pak Lejun. Pasalnya mungkin Bang, pasal yang di penghasutan aja. Penghasutan dulu. Itu Ya, aja dulu. penghasutan kemudian melalui media elektronik. KUHP-nya. KUHP yang 160, kemudian dijungto ke 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Nanti akan berkembang lagi sesuai dengan proses penyelidikan. Iya. Nanti kita lihat. Karena dugaan saya ini telah menyebar luaskan Bisa juga. mati. Artinya bisa lagi nanti undang-undang Berkembang dia. ITE terkait dengan menyebarkan tanpa hak. Bang, ini Jadi kita lihat dulu pasal ini dulu, ya kan? Kita lihat nanti proses penyelidikan berjalan dulu. Ini kan masih panjang. Ada proses penyelidikan, ada proses penyidikan, ada proses penetapan tersangka, masih jauh. Sehingga saya minta supaya teman-teman media ini untuk mengawal seluruh proses dari awal sampai nanti di ujung. Bang, memperkuat nggak sih Bang UGM juga menyatakan bahwa dia terdaftar juga dari fakultas UGM? Kalau UGM sudah, nanti kita akan mengundang saksi dari UGM untuk menyatakan bahwa memang kalau sebelumnya udah ada pernyataan dari UGM bahwa Pak Jokowi terdaftar, sehingga sebenarnya menurut kami ketika seorang RS ya menyatakan bahwa ijazahnya tidak benar, itu terlalu cepat itu. Terlalu cepat dia menyimpulkan, sementara belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ijazah tersebut adalah produk yang tidak benar. Tidak masuk ke objek itu kan. Jadi gini, saya tambahkan ya. Silakan. Dia tidak masuk ke objek perkara, alat buktinya itu adalah ijazah. Ya. Jadi terpisah ini. Sama nanti yang dilaporkan dengan Jawa Tengah. Advokat Public Defender Jawa Tengah itu akan melaporkan juga, mungkin akan ada pasal berbeda di situ karena terkait terjadinya satu kegaduhan ya. Karena gini, mungkin kita akan ambil beberapa tetangga dekat Pak Jokowi di sana untuk menjadi saksi nanti atas berkumpulnya orang-orang, apakah di situ mengganggu ketertiban atau tidak. Terus yang mengatasnamakan ulama, ini kan semua kaitan ini akan dipelajari itu. Jadi gini loh, kita jangan terlalu jauh membahas itu. Itu kapasitas kami sebagai lawyer di sini atau sebagai advokat public defender tidak memiliki wewenangan juga berhati-hati sekali untuk menyampaikan sesuatu ke publik agar tidak terjadi miskomunikasi dan menjadi residen buruk bagi citra-citra teman-teman advokat, ya kan? Bahwa memang banyak, ya kita tidak pungkiri bahwa ada advokat yang juga pengacara profesinya yang baru-baru ini terjadi itu kita tidak sanggah dan kita tidak membenarkan dan lain sebagainya. Cuman tidak semua, tapi tidak sedikit advokat. Apalagi sekali lagi saya sampaikan bahwa apalagi sekelas Otto Hasibuan, beliau itu banyak jasanya juga, membantu orang kecil juga. Beliau itu saya tahu betul karakter beliau itu dalam menangani setiap perkara. Artinya dia orang berpikir, orang cerdas, ya kita hargai itu. Jadi jangan diganti-gantilah namanya. Kami mohon teman-teman yang lulusan UGM yang boleh dikata ini kan universitas bergengsi ya, tentunya alumninya itu alumni yang tentu punya etika ya. Jangan sampai blunder kemana-mana lah. Kita terfokus pada persoalan perspektif hukum saja, bagaimana hukum melihat itu. Ada lagi Bang, selain merespon dan menanggapi podcast nih Bang, ya. terus Suryo sendiri menanggapi tentang laporan ini agak aneh gitu Bang. Ya. Gimana sih tanggapan Bang? Ya, artinya gini ya nggak apa-apa. Lebih bagus dia nyeleneh aja terus, ya kan? Dia udah pernah masuk juga kok, ya kan? Toh karena dia nyeleneh makanya dia masuk kan. Nah saya berharap kalau bisa dia lebih nyeleneh lagi. Ya nanti kan yang akan menilai pemeriksaan itu adalah penyidik, bukan kita juga. Kita hanya menyerahkan bukti, membuat laporan, kemudian kita mempersilahkan polisi untuk bekerja.
Ya kan? Nah, yang penting kita minta ya dia taat aja. Ya kan? Artinya ya dia taat, dia datang ketika dipanggil, ya kan? Kemudian kooperatif. Ketika dia mau menyeleneh pada saat pemeriksaan ya silakan saja. Nanti kita akan lihat, kita juga akan artinya menilai proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan seperti apa. Ini kan masih jauh, ini kami lapor, nanti mungkin seminggu ke depan akan dilakukan penunjukan penyidik dulu ya kan, terhadap peristiwa yang dilaporkan. Kemudian setelah itu akan turun namanya Mindik, surat perintah penyelidikan awal. Ya kan, nanti kami akan selaku pelapor kami akan diundang untuk memberikan keterangan-keterangan terhadap peristiwa yang kami laporkan. Nah, jadi ini masih panjang, kami perlu lagi menghadirkan saksi-saksi, ya kan, ketika peristiwa itu terjadi, ya kan, dan tindak lanjut lain-lainnya. Jadi kami tugasnya adalah melengkapi proses daripada laporan kami, ya kan, terhadap penyelidikan yang dilakukan terhadap laporan kami adalah tugasnya penyelidik dalam tingkat penyelidikan. Nah, saya rasa demikian ya. Jangan saya buka dulu semuanya, ya kan? Nanti merusak pemeriksaan kepolisian. Tapi aku tetap menghormati, kan sekarang lagi ada proses tetap ijazah kan, tapi juga ada proses. Oh ya, jadi itu peristiwa yang berbeda. Terkait itu kan hubungan keperdataan yang hingga digugat di pengadilan itu adalah hubungan keperdataan. Yang kami laporkan ini adalah peristiwa pidana, yang mana peristiwa pidana hanya bisa ditangani oleh kepolisian. Gitu. Jadi yang kami laporkan ini peristiwa pidana. Ya, ini tidak ada hubungannya sama peristiwa yang sedang digugat di pengadilan. Itu hubungan keperdataan. Jadi teman-teman harus pisahkan itu. Menurut saya. Tapi tetap RS, selain RS ada lagi Bang? Selain RS sementara ada yang lain, tapi nanti kita lihat dulu dalam proses penyelidikan. Nanti yang berhak menentukan lanjutan siapa-siapa saja itu adalah penyelidik. Seperti apa perannya, seperti apa perannya itu nanti penyelidik yang menentukan, bukan kita. Pokoknya kita hanya menyajikan ini loh peristiwanya, ya kan? Oke, teman-teman penyidik, tolong dicek, tolong diperiksa, ya kan? Tolong dilakukan penyelidikan. Nah, itu teman-teman penyidik, bukan kita lagi. Kita sudah menyerahkan kepada polisi. Polisi dalam hal ini adalah negara. Seperti itu. Jadi diterima ya di Polres Jakarta Selatan. Enggak ada. Jadi gini, sekali lagi saya sampaikan ini pertanyaan ini. Jadi gini loh, diterima, ditolak kayak orang menikah buka laporan ini. Banyak banget yang di Mabes. Oke, sekarang saya menjawab. Saya menjawab. Makin ditolak makin senang saya. Enggak ada itu. Jadi gini loh. Iya, benar itu. Saya meluruskan narasi. Jadi hati-hati dalam bernarasi di sini. Laporan saya ditolak, laporan saya diterima. Ini bukan pernikahan. Tidak ada dasar hukumnya bisa menolak laporan gitu loh. Yang ada dasar hukumnya menerima. Dumas, laporan, delik aduan, delik murni. Nggak ada itu. Jadi menarasikan begitu itu kan jadi bias kemana-mana tuh. Jadi kita tidak boleh. Jadi betul-betul understand demokrasi hukum. Jangan dikebiri oleh demokrasi semua bisa berbicara di depan publik. Itu kan demokrasi, negara demokrasi. Selalu diunggah, demokrasi, siapa aja bisa bicara. Equal, harus equal. Ada demokrasi hukum. Ya, oke, itu. Apa lagi? Bang, boleh tunjukin bukti? Oh, nggak bisa, bukti-bukti tidak boleh kami tunjukkan. Jadi jangan dulu kita tunjukkan bukti-bukti kita. By proses, karena nanti terlalu akan jauh merusak pemeriksaan polisi. Ya kan? Biarkan ini berjalan, intinya biarkan ini berjalan. Tapi faktanya yang saya pegang ini tanda bukti lapornya sudah. Yang saya pegang ini dulu ya. Ini tanda bukti lapornya. Ya. Jadi cuman saya minta kepada teman-teman untuk mengawal aja. Ya, artinya kita kawal. Karena kenapa? Menurut dugaan kami, ini kan seorang mantan presiden yang 10 tahun kita pilih loh. Ya kan, kita pilih. Mungkin kamu juga milihnya Pak Jokowi dulu. Menurut saya ya, yang dia bangun betul-betul Indonesia ini benar-benar dia bangun. Ketika ada segelintir opini-opini yang tidak baik ya atau yang bersifat negatif terhadap dia, ya otomatis kita yang merasa puas terhadap dia ya pasti akan ribut pastinya. Nah, contohnya ya mohon maaf lah ya
Apa sih prestasi RS ini? Hah? Yang saya tahu dia pernah ada putusan pengadilan yang mengatakan dia dihukum. Itu yang saya tahu loh ya. Ya kan? Nah, terus orang yang seperti ini ya, yang kemudian dia menyampaikan penelitian dia terhadap ijazah seseorang, ya kan? Dia saja pernah dibui. Mohon maaf nih ya, dia saja pernah dibui, kemudian dia ucuk-ucuk datang menilai menggunakan entah metode apa ya yang dia punya, yang kemudian dia nyatakan ini palsu. Dia sudah pernah dibui, dia ucuk-ucuk datang menyampaikan seperti itu, terus kita harus terima statement dia, harus percaya sama dia. Ya nggak mungkin lah kami percaya. Kami akan menguji statement dia melalui apa? Mekanisme pelaporan di kepolisian. Inilah jalur konstitusi yang diperkenankan oleh negara melalui apa? Melalui laporan kepolisian. Akhirnya kita telah membuka laporan kepolisian dan telah diterima. Jadi Pak RS, ya kau tunggu, ada bagianmu, kau tunggu aja, oke? Ada bagianmu. Itu demikian dari saya. Silakan rekan saya. Ada lagi yang ditanyakan? Mungkin bisa dilihatkan aja bukti itunya LP-nya, nanti kita tolong di-blur aja. Ya, di-blur aja ya. Di-blur aja ya, di-blur aja ya. Ya, Ya, di-blur aja ya. nggak usah di zoom itu. Alamat apa ininya. segala macam di-blur. Ya, nanti di-blur ya, teman-teman ya. Oke. Oke. Ya. Oke. Ya, cukup. Kita ini nggak mau merusak pemeriksaan dulu. Jangan ya, merusak, tapi jangan karena merusak. teman-teman ini, saya lihat kan semangat kali mengawal apa namanya peristiwa ini, berita ini kemana-mana. Jadi saya menilai ya sedikit-sedikit saya kasih tahu lah, ya kan. Nah, tapi teman-teman kan sudah tahu laporan ini ada di Jakarta Selatan, nanti dikawal juga, ya. Ya kan? Saya minta kepada penyidik yang nanti menangani perkara ini, saya minta Anda objektif on the track. Nah, itu pesan dari saya. Oke, objektif on the track. Ada lagi? Coba. Ada lagi? Oke bang, aman.